Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Sri Handayani MT dan Dr. Insinyur Ratnawati MNSC. Sebelumnya izin memperkenalkan diri beserta kelompok. Nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim dan di sini saya bersama rekan saya Safira Aspiati, kami dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2017. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Penambahan Microfibrillated Cellulose (MFC) sebagai sizing pada kertas filter teh. Jadi dalam penelitian ini kami dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Insinyur Anik Sri Handayani MT sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Yuli Amalia Husnil PhD sebagai dosen pembimbing 2. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau, juga Bapak Ibu dosen lainnya, serta teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik, kami akan mulai untuk presentasinya. Kami awali presentasi ini dari latar belakang penelitian. Ya, di sini terdapat beberapa gambar yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini. Teh sendiri merupakan salah satu produk minuman yang banyak digemari masyarakat Indonesia karena cita rasanya yang khas dan memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan. Manfaat bagi kesehatan dari teh antara lain berkhasiat sebagai antioksidan, dapat memperbaiki sel-sel yang rusak, menghaluskan permukaan kulit, mencegah penyakit kanker dan penyakit jantung, mengurangi kolesterol, dan memperlancar sirkulasi darah. Dalam penggunaannya, banyak masyarakat yang mengeluh akan kualitas dari kertas filter teh. Maka dari itu, kertas filter teh yang digunakan juga harus baik sehingga tidak mudah robek dan tidak terdapat residu daun teh yang keluar dari kantong teh ketika diseduh. Jadi kertas filter teh sendiri merupakan jenis kertas yang diproduksi dari serat panjang atau yang biasa dikenal dengan istilah softwoods. Salah satu bahan produksi yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dalam pembuatan kertas ini yaitu tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Mengapa demikian? Karena TKKS ini pemanfaatan limbahnya masih sangat kurang di Indonesia. TKKS ini banyak mengandung selulosa juga homoselulosa yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi microfibrillated cellulose. Microfibrillated cellulose atau MFC adalah struktur komponen dasar selulosa yang terbentuk selama proses biosintesis. Microfibrillated cellulose dalam volume besar dapat digunakan sebagai kekuatan tambahan pada kertas. Microfibrillated cellulose (MFC) ini merupakan proses isolasi MFC dari TKKS. Pertama yaitu pemotongan serat TKKS. Setelah serat TKKS tersebut terpotong, dilanjutkan ke tahap delignifikasi, yaitu menghilangkan lignin. Mengapa lignin dalam TKKS perlu dihilangkan? Karena kandungan lignin dalam TKKS ini cukup besar, yaitu menurut Dewanti tahun 2018 lignin dalam TKKS sebesar 25,83%. Jadi harus dihilangkan. Proses delignifikasi ini menggunakan NaOH selama 3 jam pada suhu 90-95 derajat Celcius. Lalu setelah tahap delignifikasi, serat tersebut kemudian disaring dan di bleaching menggunakan H2O2 10% selama 90 menit pada suhu 80-90 derajat Celcius. Setelah melewati tahap bleaching, serat tersebut dicuci bersih menggunakan Aquades sampai pH-nya menjadi netral. Di dalam kertas filter teh, serat selulosa yang selama ini digunakan memiliki sifat hidrofilik, sehingga diperlukan penghalang hidrofobik untuk memperluas jangkauan produk kertas dan memasukkan barang yang akan bersentuhan dengan cairan. Dalam hal ini tentu teh. Serat selulosa dari bahan alami akan menghasilkan suatu selulosa murni yang disebut sebagai regenerated cellulose. Selulosa murni ini kemudian diproses kembali melalui suatu reaksi kimia yang biasa kita tahu sebagai astilasi.
Astilasi merupakan proses dari reaksi kimia yang melibatkan proses introduksi gugus asetil ke senyawa kimia lain. Sehingga dari astilasi ini akan menghasilkan sejumlah senyawa yang merupakan turunan dari selulosa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dalam proses astilasi terdapat dua tahapan reaksi, yaitu yang pertama adalah proses aktivasi selulosa dengan senyawa asam, dan yang kedua adalah proses reaksi menggunakan anhidrida asetat dan asam sulfat sebagai katalisnya. Reaksi kimia selulosa dari TKKS di mana selulosa OH mewakili gugus hidroksil yang ada pada komponen polimer selulosa dari TKKS. Anhidrida asetat di sini sebagai astilasi agent harus bereaksi terutama dengan gugus hidroksil selulosa. Karakteristik kertas filter teh. Kertas filter teh harus memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, memiliki ukuran diameter pori yang tinggi. Yang kedua, porositas yang tinggi. Yang ketiga, daya tahan yang tinggi terhadap penetrasi cairan. Yang keempat, daya kuat tarik kertas yang tinggi. Serta yang terakhir yaitu kelembapan yang stabil. Selanjutnya yaitu sizing. Sizing agen pada kertas filter teh berfungsi untuk meningkatkan daya tahan terhadap penetrasi air atau cairan ke dalam kertas filter teh. Sizing juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sifat permukaan lembaran. State of the art. Jafari Petrodi tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dalam kertas kemasan melalui metode pengujian karakteristik MFC, menghasilkan MFC dapat digunakan sebagai pengaplikasian pembuatan kertas, yaitu sebagai bahan aditif. Dilanjutkan oleh Julie Bosu tahun 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan sifat mekanik kertas juga kekuatan daya tarik kertas melalui metode ukuran partikel dan derajat fibrilasi serat MFC yang berbeda. Di sini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan sifat mekanik serat yang sudah terhomogenisasi tidak tergantung pada jenis dan karakter morfologis dari selulosa yang ditambahkan. Namun untuk meningkatkan sifat mekanik yang tinggi diperlukan serat selulosa yang memiliki tingkat fibrilasi yang sangat tinggi. Sedangkan untuk penelitian ini kita mempelajari pengaruh penambahan MFC sebagai sizing pada kertas filter teh terhadap sifat mekanik dan mempelajari pengaruh fibrilasi serat MFC terhadap kualitas kertas filter teh. Rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah penelitian ini. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh penambahan MFC pada kertas filter teh? 2. Bagaimana pengaruh fibrilasi serat MFC pada kertas filter teh? Untuk tujuan penelitiannya, 1. Untuk mempelajari pengaruh penambahan MFC untuk aplikasi kertas filter teh terhadap sifat mekanik. Kedua, untuk mempelajari pengaruh fibrilasi serat MFC terhadap kualitas kertas filter teh. Untuk batasan masalahnya, yaitu MFC yang digunakan sudah diisolasikan oleh penelitian sebelumnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu bernama handseat mesin. Dengan rangkaian alat yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu wire plate, tempat terbentuknya lembaran kertas. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor kedua yaitu drain valve, tempat keluarnya cairan atau air dari larutan stok. Yang ditunjukkan oleh nomor ketiga yaitu drying ring end plate, itu masih bagian dari wire plate. Yang ditunjukkan nomor keempat yaitu couch roll untuk meratakan permukaan lembaran kertas. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor kelima adalah stirrer yang berfungsi untuk mengaduk larutan stok. Bahan yang digunakan antara lain yang pertama adalah microfibrillated cellulose atau MFC yang digunakan sebagai sizing. Yang kedua yaitu kraft pulp. Pada penelitian kali ini digunakan kraft pulp dengan jenis needle bleached kraft pulp atau NBKP. Yang ketiga yaitu asam asetat anhidrida yang digunakan sebagai asetilasi agen.
Yang keempat yaitu asam asetat glasial yang digunakan sebagai pelarut. Yang kelima yaitu asam sulfat sebagai katalis. Yang keenam yaitu poliamid epiklorohidrin yang digunakan sebagai bahan penguat kertas. Sedangkan yang terakhir yaitu starch untuk meningkatkan ikatan antar serat. Ya, selanjutnya variabel bebasnya yaitu komposisi MFC dengan asam asetat 1 gram banding 16 mili, 1 gram banding 18 mili, 1 gram banding 20 mili. Jadi terdapat 3 rasio perbandingan. Untuk variabel terikatnya yaitu waktu agitasi selama 20 menit. Dan variabel tetapnya MFC 0,55%, anhidrida asam asetat 5 mili, asam sulfat 0,2 mili, poliamid epiklorohidrin PAE sebesar 1,35% dan starch sebesar 0,55%. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tahapan proses sizing kertas filter teh berdasarkan pada jurnal Cellulose Triacetate Synthesis from Empty Fruit Bunch of Oil Palm Cellulose dan paten US 2014-0305-604A1 meliputi beberapa tahap, antara lain yang pertama yaitu tahap preparasi. Pada tahap ini dibagi ke dua bagian, yaitu preparasi bahan baku dan preparasi bahan aditif. Untuk preparasi bahan baku, disiapkan kraft pulp NBKP yang dilarutkan dalam air sebanyak 50%. Sedangkan untuk preparasi bahan aditif, starch yang akan digunakan dimasak terlebih dahulu dengan cara dipanaskan dalam air pada suhu kurang lebih 90 derajat Celcius sampai larutan starch mendidih. Untuk MFC yang akan digunakan didapat dari selulosa yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang diasetilasi dengan menggunakan asam asetat glasial, asam asetat anhidrida, dan asam sulfat, di mana selulosa sebanyak 1 gram divariasikan dengan pelarut asam asetat glasial sebanyak 16 mili, 18 mili, dan 20 mili yang dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius pada tekanan atmosferik, lalu ditambahkan 5 mili asam anhidrida dan 0,2 mili asam sulfat pada tekanan yang sama dan suhu yang sama pula. Sedangkan untuk PAE dilarutkan dalam air dengan konsistensi 0,55%. Tahap selanjutnya yaitu tahap pencampuran pulp dan bahan aditif. Pada tahap ini diambil larutan suspensi pulp dan dicampur dengan bahan aditif dengan komposisi MFC dan starch 0,55% dan PAE sebanyak 1,35% dengan diagitasi selama 20 menit. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan lembaran kertas. Pada tahap ini dimasukkan larutan stok ke dalam handset mesin sampai kedalaman 350 mm dari permukaan wire. Selanjutnya pasang stirrer dan digerakkan naik turun selama 5 kali dan didiamkan beberapa menit. Selanjutnya buka valve pada bagian bawah mesin. Biarkan air mengalir sampai stok terbentuk menjadi sebuah lembaran kertas yang selanjutnya diratakan dengan Scotch roll agar didapat permukaan kertas yang rata. Ya, metode penelitian selanjutnya yaitu analisa sampel dari kertas filter teh yang telah dihasilkan. Antara lain menggunakan gramatur, thickness, air permeability, tensile strength, stretch, tensile energy absorption atau TEA, dan tensile index. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk gramatur sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk menguji kertas yang dinyatakan dalam berat kertas per luas kertas gramatur. Rumusnya yaitu gramatur berat kertas dikali 50. Jadi cara kerjanya merupakan hasil lembaran kertas dari handset mesin lalu ditimbang menggunakan timbangan analitik. Untuk thickness sendiri merupakan sifat kertas yang berkaitan dengan tingkat ketebalan kertasnya. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan kertas ini yaitu thickness gauge. Air permeability
Air permeability merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur porositas kertas terhadap udara. Alat yang digunakan ini berupa air permeability tester. Dan yang terakhir ini tensile strength, stretch, tensile energy absorption, dan tensile index. Untuk tensile strength, stretch, dan TEA digunakan untuk mengetahui ketahanan kertas. Jadi ketahanan kuat tarik kertas diketahui oleh tensile strength, stretch, dan TEA. Sedangkan untuk tensile index merupakan rasio antara nilai tensile strength dengan gramatur kertas. Jadi untuk persamaannya tensile index sama dengan tensile gramatur dikali tensile strength kali 654. 654 di sini sebagai faktor koreksi. Ya, ini merupakan matriks dari penelitian ini. Diketahui ada 3 variabel berupa rasio dari MFC dengan asam asetat 1:16, 1:18, dan 1:20 terhadap waktu agitasi selama 20 menit, dan yang diukur berupa thickness, air permeability, dan tensile strength.